selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan saatnya kita akan memasuki ibadah NGT pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan semuanya untuk saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa datang lagi ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini agar boleh berjalan menurut dengan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ibadah ini agar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami boleh bersama-sama bertemu di dalam Engkau melalui ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dengan
saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya sepanjang 1 minggu ini? Kiranya setiap kita tetap mengalami setiap berkat Tuhan dan terus mengalami sukacita daripada Tuhan. Sebelum itu, saya ajak setiap kita untuk mengambil waktu doa bersama. Kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Kepadamu ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh datang bersama untuk mengikuti ibadah RGT ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkenan kepada setiap kami dan kiranya Engkau mengurapi setiap kami sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Bapa, hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu ini butuh tuntunan daripada Engkau. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu ini dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita atau handphone kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga dapat menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat latar belakang dari kitab Kisah Para Rasul ini, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Secara keseluruhan, kitab Kisah Para Rasul ini membahas tentang kesaksian kekristenan, mula-mula dan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, serta perkembangan gereja-gereja selanjutnya. Kita bisa melihat di perikop yang kita baca, bahwa bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem menjadi sebuah pola dari kehidupan jemaat yang sejati. Dari perikop ini kita akan bersama-sama mau mempelajari pola kehidupan orang percaya yang seperti apa yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama kita mau melihat di ayat yang ke-41a. Di situ ditekankan orang-orang yang menerima dan kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Jika kita melihat dalam bahasa aslinya, maka yang bisa kita lihat adalah bahwa bagaimana mereka tidak hanya sekedar menerima, tetapi mereka membuka hatinya dan menyambut kebenaran firman itu dalam diri mereka. Dan mereka berani mengambil komitmen untuk memberikan diri mereka dibaptis. Jadi baptisan di sini itu sebagai tanda penyucian diri akan dosa dan juga sebagai persatuan diri antara diri kita dengan diri Kristus. Dan dari baptisan ini juga kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika kita sudah hidup di dalam kehidupan yang baru bersama Kristus, berarti kita memiliki fokus utama dalam kehidupan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya membuat satu quotes dari bagian firman Tuhan ini, bahwa bagaimana firman yang hidup ialah firman yang mengubahkan atau mentransformasikan.
Firman yang mengubahkan atau mentransformasikan ialah firman yang menghasilkan buah yang baik bagi diri sendiri, bagi sesama, dan terutama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang adalah Sang Firman itu sendiri. Kemudian kita melihat ke ayat selanjutnya, di ayat ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Dari ayat ke-42 ini kita bisa melihat ada 4 poin utama. Ada 4 poin utama yang bisa kita jadikan pola kehidupan kita sebagai jemaat Kristus. Yang pertama kita lihat di ayat ke-42a, bertekun, atau bisa kita lihat, kita jadikan ini sebagai poin pertama, yaitu berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa kita melihat di kehidupan jemaat mula-mula bagaimana mereka tekun dan hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri adalah salah satu kekuatan utama dalam kehidupan kerohanian jemaat mula-mula. Bahkan mereka juga menaklukkan diri mereka dan tunduk kepada otoritas kebenaran firman Allah. Dan mereka melakukan hal ini secara konsisten, terus-menerus, dan taat melakukan setiap kebenaran firman Allah. Belajar dan mendalami firman Tuhan adalah salah satu ciri dari kehidupan rohani jemaat mula-mula. Pembelajaran terhadap firman Tuhan akan membantu setiap kita untuk tumbuh secara rohani. Bagaimana kita terus diperlengkapi dan mengetahui kedalaman kehidupan kita akan diri kita dengan sesama, terlebih lagi diri kita dengan Allah. Artinya jika kita mau terus bertumbuh dan berakar kuat di dalam firman-Nya, maka kita harus membentuk suatu dasar yang kokoh, yaitu kita berakar di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa ayat favorit yang biasanya sering kali kita dengar terdapat di 2 Timotius 3:16, bahwa bagaimana firman yang berkuasa itu memberikan petunjuk dan juga koreksi terhadap kehidupan pribadi lepas pribadi. Jadi tidak mengherankan bahwa pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian pada jemaat mula-mula sangat luar biasa. Bagaimana mereka setiap hari menerima makanan rohani dari para rasul. Yang menjadi pertanyaan refleksi yang bisa saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita menaklukkan diri kita kepada otoritas kebenaran firman Allah? Atau bagaimanakah selama ini sikap hati kita terhadap firman-Nya? Kemudian kita melihat ke dalam poin yang kedua, yaitu hidup di dalam persekutuan. Apa sih persekutuan itu? Persekutuan di sini artinya adalah persekutuan yang di mana orang yang satu dengan orang yang satu dan semua orang yang lain sama-sama membangun suatu persahabatan, membangun suatu kemitraan yang saling membangun, yang saling menguatkan satu sama lain, serta saling berkumpul dan tinggal bersama. Persekutuan yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula inilah yang bisa kita teladani bersama. Bagaimana kalau kita melihat sekarang ya, persekutuan untuk masuk ke dalam suatu komunitas itu pasti ada kriteria-kriterianya. Ada orang yang masuk di komunitas tertentu itu karena strata sosial, atau juga karena status ekonomi, atau juga karena warna kulitnya, asal-usulnya, dari latar belakangnya, dan lain sebagainya. Tetapi melalui kehidupan jemaat mula-mula ini kita belajar bahwa bagaimana melalui khotbah Petrus kita diajarkan untuk membangun persekutuan di dalam Kristus. Bagaimana melalui persekutuan yang ada kita saling tolong-menolong, saling menopang satu sama lain untuk menjadi anggota di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itulah, hasil dari sebuah persekutuan adalah relasi. Orang-orang yang
ada di jemaat mula-mula pada saat itu, pada akhirnya saling terlibat di dalam kehidupan satu sama lain dengan terbentuknya relasi di antara mereka. Ketika relasi terbentuk, maka persekutuan itu menjadi kuat dengan sendirinya. Kita sudah melihat poin yang pertama, bagaimana poin pertama menjelaskan tentang bagaimana setiap kita harus hidup berakar kuat di dalam kebenaran firman Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita harus hidup membangun persekutuan yang intim antara sesama kita dan terlebih lagi kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita peka atau peduli terhadap sosial. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-42C dan ayat ke-44 sampai ayat yang ke-45. Di sini dikatakan selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Bapak Ibu yang terkasih, dari bagian ini kita bisa melihat ada dua hal yang ingin dijelaskan. Hal yang pertama, memecahkan roti yang dimaksud ialah perjamuan kudus yang dilakukan di bait Allah untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Perjamuan kudus ini menguduskan dan menguatkan iman jemaat. Dan yang kedua, perjamuan kasih dilakukan di rumah masing-masing. Perjamuan kasih adalah wujud pelayanan, saling membantu, saling menikmati berkat antara jemaat yang satu dan juga jemaat yang lain. Bahkan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang yang perlu sesuai dengan keperluannya. Bisa dilihat di ayat ke-45. Kita melihat bersama dari kehidupan jemaat mula-mula ini bahwa bagaimana mereka membentuk suatu komunitas yang tidak hanya saling menopang secara kerohanian, tetapi secara jasmani pun mereka ikut andil di dalam kehidupan jemaat yang lain. Perilaku yang suka menolong ini dan peduli terhadap sesamanya, ini adalah salah satu ciri di mana orang yang lahir baru di dalam Kristus. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Yaitu poin keempat, poin yang terakhir, yaitu bagaimana kita memiliki gaya hidup doa. Milikilah gaya hidup doa. Artinya, bertekun di dalam doa adalah salah satu gaya hidup rohani yang diperlihatkan secara radikal oleh jemaat mula-mula. Bagaimana mereka di situ dikatakan selalu berkumpul, selalu bertekun bersama, mereka selalu berdoa. Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana jemaat mula-mula menyadari bahwa doa akan membawa kesadaran diri setiap kita bahwa kita tidak mampu melakukan setiap hal tanpa adanya pertolongan daripada Allah, tanpa adanya kebergantungan kita kepada Allah. Jadi doa adalah suatu hal yang utama dan hal yang penting yang perlu dibangun dalam kehidupan kita. Doa menjadi kesempatan untuk mengadakan persekutuan antara diri kita dengan diri sesama, terlebih lagi diri kita dengan Allah. Bagaimana kita membangun relasi yang intim melalui persekutuan dan juga melalui doa. Melalui doa akan tercipta semacam jalur hubungan dengan Allah, di mana kita sebagai orang percaya dapat berbicara, dapat bercakap-cakap secara berkesinambungan kepada Allah. Artinya, kehidupan persekutuan yang harmonis dan penuh kasih di lingkup jemaat mula-mula yang bisa kita perhatikan bersama di Alkitab kita, itu bertahan karena adanya gaya hidup doa. Jadi, gaya hidup doa itu perlu bersama untuk kita bangun. Sebagai penutup, kita lihat di ayat ke-47. Dengan sangat indah, Lukas mengatakan bahwa mereka melakukan semuanya itu sambil memuji Allah. Artinya mereka melakukan keempat poin tadi. Mereka berakar kuat di dalam kebenaran firman Allah. Mereka membangun persekutuan. Mereka peka dan peduli terhadap sesama dan memiliki gaya hidup doa. Mereka melakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan hati yang murni di hadapan Allah dan sambil memuji Allah. Dan kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka disukai oleh banyak orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan.
Bapak Ibu yang terkasih, dalam dunia masa kini, di mana kita semua diharuskan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan kita melakukan segala aktivitas sebisa mungkin harus dilakukan dari rumah, otomatis akan membuat kita memiliki kecenderungan yang tidak jauh dari gadget kita, bukan? Contohnya seperti saya, karena saya ini masih anak kuliahan, jadi tidak akan jauh-jauh dari namanya HP dan juga laptop. Kalau jauh serasa ada yang kurang gitu, karena sudah terbiasa dengan kedua benda ini. Kita tanpa sadar akan menjadi seseorang yang individualis, egois, dan lebih tertarik kepada kehidupan dunia maya. Harus diakui bahwa hal seperti inilah yang akan menjadi penghalang atau penghambat utama kita dalam mewujudkan cara hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Bapak Ibu terkasih, apakah di tengah-tengah kemudahan dalam mengakses internet semakin memudahkan kita memiliki cara hidup yang berkenan bagi kemuliaan Allah? Jika iya, apa saja yang sudah kita lakukan untuk Allah? Jika belum, langkah-langkah seperti apa yang harus saya dan saudara lakukan? Berikut langkah-langkah yang dapat kita ikuti untuk memiliki cara hidup orang percaya yang berkenan di hadapan Allah. Seperti keempat poin tadi katakan, berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan, peka atau peduli terhadap sesama, miliki gaya hidup doa. Contohnya seperti apa sih? Bagaimana kita disiplin saat teduh, disiplin membaca Alkitab, disiplin mengikuti ibadah setiap minggu, disiplin mengikuti ibadah RGT, disiplin mengikuti kelompok pertumbuhan rohani yang lain jika kita memiliki, atau kita memperlengkapi diri kita sendiri dengan membangun relasi yang intim dengan Allah melalui perenungan firman-Nya tiap hari. Dan juga kita bisa membangun atau mengikuti pelayanan-pelayanan tertentu. Jika semua hal tersebut kita bisa lakukan dengan disiplin dan dengan tekun, pasti kita akan bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Dan kita dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi, lakukanlah keempat poin tadi sebagai langkah hidup kita menjadi orang Kristen yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja, menolong dan memampukan setiap kita di kehidupan ini hari lepas hari. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami melangkah ke depan dengan lebih baik lagi, Bapa. Biarlah melalui firman-Mu juga kami dapat mengkoreksi diri kami. Apakah selama ini kami sudah memiliki gaya hidup yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, ataukah belum? Ampunilah setiap kami ya Bapa jika kami seringkali tidak mengindahkan empat hal ini dalam kehidupan kami. Tetapi ajarlah kami ya Bapa untuk mau terus bertekun, untuk mau terus disiplin melakukan keempat hal ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mau meminta pertolongan daripada Engkau, dan kiranya Bapa Engkau memampukan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ini setiap doa dan permohonan kami bawa ke dalam tangan-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita mengambil waktu sejenak, kita mau menaikkan setiap pokok doa kita ke hadapan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati setiap harinya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga memohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang kami
sadari ataupun tidak sadari, yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi menyakiti hatimu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau mengampuni setiap kami dan Engkau melayakkan setiap kami, sehingga kami layak untuk menaikkan setiap permohonan kami. Bapa, yang pertama kami mau berdoa untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan yang berada di GKK Palu ya Bapa. Bapa, Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengetahui setiap pergumulan hidup, setiap tantangan yang jemaat-Mu ini alami ya Bapa. Bapa, kiranya dalam setiap hal yang boleh Engkau izinkan mereka alami, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang terus menopang setiap mereka, Engkau yang terus memberikan setiap mereka kesehatan dalam setiap segala usaha pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati ya Bapa. Jika ada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau tempatkan dimanapun mereka berada, baik itu yang ada di perkotaan maupun di pedesaan ataupun di pelosok-pelosok ya Bapa. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu ini, Engkau telah memilih mereka dan Engkau telah memberikan visi-Mu ke dalam setiap hati mereka. Bapa, kami berdoa kiranya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka dapat menjalankannya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap keterbatasan yang mereka hadapi, kiranya Engkau sendirilah yang akan menolong, memampukan, memuatkan setiap mereka. Engkau yang terus pelihara setiap kehidupan mereka, setiap keluarga mereka ya Bapa. Engkau terus tolong setiap mereka. Bapa, kami juga berdoa di tahun ini ya Bapa, di masuk semester ini, bahwa ada anak-anak-Mu yang juga mendaftar sekolah. Bapa, kiranya ketika anak-anak-Mu ini mendaftar, mereka sudah berusaha mungkin mereka sudah belajar, kiranya Engkau yang terus memampukan setiap mereka dimanapun mereka mendaftar masuk sekolah ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun setiap mereka, dan kiranya mereka dapat berdampak di tengah-tengah lingkungan pertemanan mereka, di tengah-tengah masyarakat, dan semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah-tengah banyaknya tantangan dan godaan yang terus muncul ya Bapa, ajarlah kami untuk terus berserah dan untuk terus bergantung kepadamu. Ajarlah kami untuk terus bertekun di dalam kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus memiliki kerendahan hati dan belas kasih ya Bapa. Bapa, terima kasih, ini setiap pokok doa kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin bahwa Engkau akan menjawab setiap permohonan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini setiap doa kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkannya semua ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan pujian Allah itu baik.
Dan juga kita akan berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat, segala pujian kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, kami boleh menikmati setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur malam hari ini kami boleh menaikkan setiap puji-pujian dan juga kami boleh menerima berkat rohani ya Bapa. Kiranya setiap hal yang boleh kami dengar, setiap hal yang boleh kami nyanyikan, itu semua berkenan di hadirat-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan setiap persembahan yang boleh kami berikan ya Bapa. Dan kiranya Engkau yang memberkati setiap kami dalam setiap segala usaha pekerjaan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa kiranya ketika kami selesai dari ibadah ini, kami tidak melupakan kebenaran firman-Mu, melainkan kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kasih dan damai yang daripada Engkau sendiri ya Bapa akan menyertai kami sepanjang 1 minggu ini, dan kiranya sukacita yang daripada-Mu akan terus melingkupi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ini setiap doa kami, ini setiap permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.